Perkembangan yang sehat adalah hak dasar bagi setiap anak, baik secara fisik maupun mental. Sebanyak 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting tertinggi di urutan keempat bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2017, 5 provinsi tertinggi angka stunting di Indonesia adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil data Riskesdas tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 30,8%, sedangkan batasan dari WHO idealnya adalah kurang dari 20%. Persoalan mengenai stunting di Indonesia merupakan masalah yang serius dan pemahaman orang tua harus sama dalam masalah ini. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mengetahui apa saja yang dapat menyebabkan stunting serta bagaimana pencegahannya. Nah, buat ibu-ibu yang gak mau anaknya sampai mengalami stunting, yuk kita simak penjelasan mengenai stunting dari kami. Tonton sampai akhir ya. Apa itu stunting? Sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Seorang anak dikatakan mengalami stunting jika memiliki tinggi badan kurang dari 100 cm dengan bobot tubuh kurang dari 12-13 kg. Nah, selanjutnya yuk kita simak apa saja penyebab stunting pada anak. Stunting disebabkan karena tidak maksimalnya fase 1000 hari pertama kehidupan anak, seperti kurangnya asupan gizi selama hamil, kebutuhan gizi anak tidak tercukupi, pola asuh dalam pemberian makan, kebiasaan makan dan pemberian ASI eksklusif, rendahnya akses sanitasi dan akses air bersih, dan rendahnya akses pelayanan kesehatan. Fase 1000 hari pertama kehidupan anak adalah saat terpenting dalam masa pertumbuhan anak, yang menentukan apakah dirinya bisa terbebas dari stunting atau tidak. Fase 1000 hari pertama kehidupan anak terhitung dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Namun, bagaimana jika anak telah melewati fase 1000 hari pertama kehidupan tetapi masih berada dalam kondisi stunting? Nah, yuk kita bahas apa saja dampak stunting pada anak, mulai dari dampak jangka pendek hingga dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek stunting pada anak adalah terganggunya perkembangan otak dan kecerdasan anak, gangguan pada pertumbuhan fisik anak, dan gangguan metabolisme pada anak. Sedangkan dampak jangka panjang stunting pada anak adalah menurunkan kemampuan kognitif otak anak, menurunkan kekebalan tubuh anak, beresiko munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan, munculnya penyakit jantung, penyakit pembuluh darah seperti stroke, dan kesulitan belajar pada anak. Stunting dapat dicegah loh. Nah, yuk kita simak bagaimana cara pencegahan stunting pada anak. Mengoptimalkan fase 1000 hari pertama kehidupan anak dapat menjadi upaya efektif dalam mencegah stunting, seperti melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin dan berkala, menjaga asupan gizi saat ibu hamil hingga anak berusia 2 tahun, memberikan makanan TKPM atau tinggi kalori, protein, serta mikronutrien untuk anak, melakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh, serta melakukan pemeriksaan anak di posyandu secara rutin. Berdasarkan hasil penelitian mengatakan bahwa setelah bayi dilahirkan, kondisi stunting masih dapat dicegah hingga anak tersebut menginjak usia 2 tahun atau pada fase 1000 hari pertama kehidupan anak. Nah, sudah disimak kan penjelasan mengenai stunting, mulai dari penyebab, dampak, dan pencegahan stunting sudah kita bahas secara lengkap. Yuk ibu-ibu mulai konsultasikan kondisi si kecil sejak dini dan jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan anak secara rutin di posyandu. Mari bersama kita cegah stunting.